Bapak Ibu sekalian, sehat semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir beserta pengurus masjid, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh pemuda, tokoh wanita, singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini saya tinggal jauh di selatan, tepatnya di pulau kecil di samping Pulau Flores bagian timur, yaitu Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Barangkali di sini ada yang dari NTT, Bapak Ibu? Ada? Pak Imam pernah ke NTT, Pak Imam? Belum pernah. Saya ajak ke sana, Pak Imam, ya. Alhamdulillah, malam hari ini atas prakarsa Badan Wakaf Al-Quran Cabang Makassar, saya bersama tim bisa hadir di sini. Setelah aktivitas saya bulan lalu di Jawa Timur, tepatnya Surabaya, Malang, Gresik, Madiun, Ponorogo, Magetan, selama 24 hari. Kemudian 1 minggu di kampung. Saya lanjutkan perjalanan sebelum Ramadan ini di Makassar 10 hari. Insya Allah nanti tanggal 9 pulang. Saya pimpin sholat selama 7 hari di kampung, terus melanjutkan lagi ke Jawa Tengah selama 21 hari. Begitu aktivitas saya, Bapak Ibu sekalian. Tentu aktivitas seperti ini tidak dibangun dengan gampang, karena semua melalui proses yang begitu susah. Maka kehadiran saya ini lebih dalam konteks berbagi cerita, storytelling, tidak dalam konteks kajian ilmiah. Maka Bapak Ibu, saya hadir ini untuk bersilaturahim karena saya yakin silaturahim itu memanjangkan umur dan memurahkan rezeki. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, ya Bapak Ibu. Ada yang sakit disembuhkan oleh Allah, ada yang lemah dikuatkan oleh Allah, yang rezekinya masih tertahan diturunkan dari langit maupun dalam bumi. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat marilah sama-sama kita haturkan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin, insya Allah. Bapak Ibu, saya ini kecilnya beragama Nasrani, yaitu agama Katolik, karena saya orang tua bapak Islam, ibu Kristen. Tadinya ibu masuk Islam, tapi karena pertikaian masalah ideologi, sehingga akhirnya ibu kembali ke agama semula. Pas waktu itu posisinya mengandung saya, sehingga saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Nasrani. Akhirnya saya dibaptis menjadi seorang Katolik. Waktu itu saya diberi nama dari nama kakek saya, nama yang agung juga menurut saya pada waktu itu, yaitu namanya Marcus da Silva. Jadi ini adalah sebuah lokasi kota Larantuka, dikenal dulu sebagai kerajaan berkarakter Katolik. Kerajaan itu dibentuk oleh Portugal, maka Bapak Ibu, seluruh atribut di sekitar itu, suku-sukunya pun dirubah dengan atribut Portugal. Maka kita kenal ada nama suku da Gomes, suku Fernandes, suku da Silva. Di sini ada Bapak-bapak? Ada suku da Silva Fernandes? Tidak ada, Pak, ya? Ya, saya dulu berpikir mungkin saya ini ada kaitan keturunan dengan Cristiano Ronaldo ini. Karena saya hobi main bola sampai sekarang, Pak. Ini masih main bola saya. Ya. Tapi memang begitulah, Portugis di saat itu cemburu dengan umat Islam yang sudah ada lebih dulu. Karena mereka, umat Islam itu memiliki kerajaan-kerajaan kecil yang berkarakter Islam, yang dibentuk oleh para utusan sultan dari Ternate dan juga dari Maluku. Maka Portugis mengimbangi itu, membentuk kerajaan Katolik di Larantuka. Jadi Larantuka itu dikenal sebagai kota renya. Kalau kita kenal Aceh Serambi Mekah, saya boleh katakan Larantuka itu Serambi Roma. Gitu. Ya Bapak Ibu,
Setelah saya masuk Islam, saya tidak cerita masuk Islam, tapi saya masuk Islam itu karena Quran ini. Subhanallah, luar biasa hebatnya Quran, sebuah kitab yang menurut saya waktu itu sangat rumit, jelimet. Anak-anak kok bisa baca kitab ini, sementara saya tidak tahu baca. Juga kitab ini bisa dilagukan karena saya kecilnya suka menyanyi, saya penyanyi gereja juga. Maka tertarik dengan musik, begitu saya mendengar Al-Quran bisa dilagukan, itu hal yang menarik bagi saya, Bapak Ibu. Ini adalah faktor-faktor juga yang mendorong saya sampai masuk Islam. Dan ternyata hidayah itu sederhana saja, Pak ya. Menurut kita tidak masuk akal, tapi menurut Allah itulah caranya untuk membuat orang masuk memeluk agama Islam. Maka Bapak Ibu, sampai hari ini ketika saya masuk Islam, saya bilang ayah saya yang Islam, ayah saya Muslim. Pak, saya harus belajar Quran, saya harus masuk pesantren supaya saya punya dalil, saya punya argumentasi untuk bisa bercerita, memberi alasan pada keluarga ibu. Kenapa? Karena ibu dan keluarganya telah memelihara saya dari kecil. Mereka orang-orang terpandang, orang yang religius, orang yang intelektual. Ya, ada di antara mereka itu pastor, polisi, guru, dokter. Dan dokter ini kemudian jadi gubernur di Nusa Tenggara Timur, Pak, tahun 80-an. Tentu Bapak Ibu, kalau saya masuk Islam pindah agama, ini menyakitkan mereka ya. Ya tidak Bapak, pasti mengecewakan. Bahkan mereka berprasangka bahwa masuknya Islam itu karena disihir oleh orang Islam, kena peletnya orang Islam. Maka Bapak Ibu, saya berpikir saya harus belajar Quran supaya saya menyampaikan kepada mereka kenapa saya masuk Islam. Itulah akhirnya saya masuk pesantren tahun 82, tamat 86. Saya tugas pengabdian di pesantren 1 tahun, kemudian diutus berdakwah di Bima 1 tahun, dan saya mengambil keputusan pulang ke NTT. Tentu Bapak Ibu, pulang di NTT ini berat. Kenapa berat? Pertama, mayoritas Kristen di sana. Umat Islam cuma 9% saja. Berarti jumlah kita terlalu sedikit ya Bapak Ibu. Yang kedua, ekonomi NTT berat sekali Pak. Karena penduduknya juga sedikit, perputaran uang sangat lamban. Ini mempengaruhi ekonomi kita. Jadi kalau berjuang di sana, berharap sedekah, berharap infak itu hal yang sangat berat sekali. Kami di sana, di masjid saya aja satu Jumat paling-paling uang 50.000 terkumpul. Di sini berapa nih Pak Imam? Infak Jumat berapa Pak? Bisa 1 juta Pak? Masya Allah. 20 lipatnya ya Pak. Ya. Maka sudah pasti berjuang di sana, saya susah untuk mengharapkan sedekah infak dari jamaah untuk membantu perjuangan, itu sangat berat sekali. Tantangan yang ketiga, di mata orang-orang NTT itu Islam itu rendahan, Islam itu pinggiran, Islam itu miskin. Ya, karena memang mayoritas orang Kristen begitu. Saya dulu Kristen juga berpikir seperti itu, Pak. Apalagi tamatan pesantren, wah dianggap itu sarungan, itu tidak tahu umum, itu perusak, ekstrem kanan, itu nanti jadi teroris, macam-macam, Pak. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, saya berpikir saya harus menjawab dan membalikkan stigma ini. Saya harus menunjukkan kepada mereka Islam ini hebat, Islam ini rahmatan lil alamin, Islam ini membawa kedamaian dan keberkahan. Maka Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Saya kembali menelaah ayat-ayat suci Al-Quran, belajar Sirah Nabawiyah, belajar bagaimana Wali Songo berdakwah, menganalisa cerita-cerita nenek moyang tentang nenek moyang saya dari Kesultanan Ternate. Mereka menyebarkan agama di NTT pertama kali. Saya berkesimpulan pertama, saya datang ke NTT sudah ada umat Islam 9%. Beliau itu termasuk Rasulullah datang ke tempat dakwanya, umat Islam masih 0%. Apa rahasianya? Terlalu banyak ayat dan hadis mendorong saya untuk berbuat. Salah satunya dalam surat At-Taghabun ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum. Seolah-olah saya menyadari, hai Arifuddin, bertakwalah kepada Allah semampumu. Keadaan saya seperti itu, saya berbuat maksimal. Maka apa? Wasma'u wa ati'u, banyak mendengar dan taatlah. Maka saya belajar banyak, Pak. Di tengah-tengah perbedaan kaum muslimin dalam hal khilafiyah, saya kaji. Sebenarnya apa sih membuat umat Islam ini berpecah belah dalam hal khilafiyah ini? Hal-hal sepele saja ini. Saya temukan jalannya, saya temukan bagaimana kajian ulama-ulama dari masa ke masa, dari periode ke periode. Ternyata hanya selisihnya dalam pemahaman fikih saja, Pak. Tidak ada masalah, Pak.
Masalah keilmuan saja, Pak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu. Terus wasma'u wa ati'u. Banyak mendengar dan taat. Tentu saya menghargai semua ulama. Ulama apapun, ulama siapapun, lembaga manapun, kita hormati mereka. Itu prinsip saya, Pak. Kemudian lanjutan ayat itu, wa anfiqu khairan li anfusikum. Nafkahkan hartamu untuk dirimu sendiri dari harta terbaik. Masya Allah. Berarti saya harus punya harta ini, Pak. Ayat itu melanjutkan, wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara Allah dari kekikiran, maka mereka itu orang-orang yang sukses. Berarti Bapak Ibu sekalian, kesimpulan saya dari ayat yang pendek ini, kuatkan iman, kuatkan ketakwaan kita. Banyak belajar, banyak mendengar, banyak merenung, banyak kita berpikir dengan jernih. Positive thinking, lakukan tindakan, mulai dengan berjihad dengan harta. Barangkali sementara kurangi omongnya, mulai dengan sedekah sendiri, mulai dengan infak sendiri. Maka Bapak Ibu, bagaimana caranya? Saya kerja apa saja, Pak. Kerja serabutan, di darat saya kerja bercocok tanam, di laut saya tangkap ikan, pulang hasilnya saya jual ke pasar. Dapat untung langsung distribusi, separuh untuk anak istri, separuh untuk perjuangan di jalan Allah. Jadi saya mau biaya perjuangan itu tanpa meminta anak istri lagi, Pak. Langsung biaya yang sudah saya alokasikan sendiri. Kegiatannya apa? Bapak Ibu, tahun 88 infrastruktur NTT masih jalan setapak lebih banyak. Saya melakukan perjalanan jalan kaki dari desa ke desa, kampung ke kampung. Saya ingat waktu itu belum ada jamaah tablik. Berjumpa laut, saya nyebrang naik sampan, naik perahu. Untuk apa? Pikiran saya silaturahim aja. Silaturahim memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Saya ingin melihat teman-teman seperjuangan. Saya sampai di daerah-daerah perbatasan Timor Leste. Saya dengar ada umat Islam di situ, ada kepala suku mu'alaf masuk Islam, keluarga besarnya semua masuk Islam. Saya coba silaturahim, barangkali saya bisa bantu mereka atau sama-sama apa yang kita lakukan dalam perjuangan ini. Maka Bapak Ibu, ketika saya sampai di sana, itu saya jalan kaki kurang lebih hampir 20 km, Pak, masuk ke dalam. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang desa dengan murah senyum, ramah tamah menerima kehadiran saya. Saya disuguhkan pertama kali makan daun sirih pinang, Pak. Karena itu tradisi di sana, Pak. Subhanallah. Siang hari itu saya disuguhkan makan siang, Pak. Kita diberi makan jagung. Jagung tua yang sudah kering direbus. Saya tanya mereka, "Pak, ini kita lauk pauknya apa nih? Ada sayur tidak ini?" "Ada, Ustadz." "Sayur apa?" "Sayur asam." Loh, tak pikir enak juga kalau sayur asam ya. Pasti ada melinjonya, pasti ada tahu tempenya. Pikiran saya, Pak. Begitu disuguhkan, saya lihat ini sayur apa nih? "Ustadz, itu sayur daun asam muda direbus dan dikasih garam." Masya Allah, subhanallah. Tidak pernah saya temukan di daerah saya. Dan daerah saya masih lebih baik jauh dari daerah ini. Subhanallah. Tapi mereka begitu ramah, begitu bersatu padu. Mereka bersama-sama masih berdakwah. Saya tanya mereka, "Anak-anak di sini mengaji tidak?" "Ngaji, Ustaz." "Mana guru ngajinya?" "Itu, Ustaz." Bung, saya lihat agak jenggot-jenggot, bibirnya merah, Pak. Bukan pakai gencu ya, tapi itu makan sirih pinang. "Bung, mana pengajiannya?" "Itu tadi yang Ustadz lewat." "Yang anak ribut-ribut itu?" "Iya." "Kenapa ribut?" "Itu Ustadz berebutan Al-Quran." Saya datang ke sana. Benar, Pak. Satu Quran diperebutkan santrinya. Satu mau dulu, satu mau dulu, satu mau dulu. Saya terenyuh, Pak. Saya berpikir, ini harus kita bantu. Saya tanya gurunya, "Ente tidak bisa beli kah?" "Bisa, Ustadz, bisa." "Tapi beli di mana di sini?" "Tidak ada toko-toko Islam di sekitar sini. Kalau beli harus ke provinsi itu." Maka Bapak Ibu, saya bilang keluarga saya dan teman-teman, yuk kita bantu mereka, bantu Al-Quran. Setelah mereka terima Quran, mungkin pada dengar saya bagi Quran, ada yang minta, "Ustadz tolong bantu, Ustadz tolong bantu." Semakin menyemangatkan saya, Pak. Maka dari sini saya berpikir, wah alangkah eloknya ini kalau berdakwah sambil bawa Quran. Memang benar, Pak. Kita teriak, ayo kembali kepada Quran Sunnah. Ayo kita pengajian, tapi Qurannya tidak ada, Pak.
Maka Bapak Ibu, saya perluas silaturahim saya. Saya bilang sama mereka, insya Allah kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman. Saya akan pergi ke Jawa, saya pergi ke Sulawesi, saya akan sampaikan umat Islam. Allah beri hidayah, insya Allah mereka turut membantu kita. Itulah awal saya berjumpa dengan lembaga ini. Jadi saya ini orang luar dari BBA, Pak. Tapi awal saya jumpa dengan mereka tahun 2009, maka sampai hari ini saya berkolaborasi dengan mereka dalam aktivitas dakwah saya. Kenapa? Karena dakwah saya lebih banyak kepada kerja nyata. Kita datang melihat apa masalahnya, kita coba memberi solusi, kita membantu. Bukan saja Quran, termasuk mereka kesulitan air, Pak. Kami sholat duhur, sholat asar, itu teman-teman tidak ikut sholat. Saya curiga nih, kenapa tidak sholat ini? Selesai sholat saya tanya sama mereka, Bung, kenapa tadi tidak ikut sholat berjamaah? Ini dia senyum-senyum saja, garu-garu kepala ini. Dia sambil agak sedikit celoteh, dia bilang saya begini, Ustadz, kami ini tadi malam tidur dengan istri ini belum mandi junub ini Ustadz. Kok bisa? Iya, air tidak ada Ustadz. Di jerigen tadi, itu untuk minum Ustadz. Kalau bikin mandi kan bagaimana nanti kita minum? Mandi dululah, nanti baru pergi ambil. Jauh Ustadz. Saya bilang, jauhnya berapa? Jauh. Jalan setapak Ustadz. Oke, besok kita pergi lihat. Benar Pak, besok saya jalan ikut mereka pergi lihat sumber air. Naik gunung turun lembah, naik gunung turun lembah. Saya tanya mereka, mana lokasinya? Sudah dekat-dekat Ustaz. Kami di NTT itu kalau sudah bilang dekat itu masih jauh itu. Bikin semangat saja ini. Setelah berjalan 5 km kita sampai di bukit. Masya Allah, saya berpikir airnya itu sumber mata air yang besar. Padahal hanya bercak-bercak air di permukaan tanah Pak. Menetes begitu. Mereka ambil tampung di situ dan bisa ambil bawa pulang untuk minum Pak. Saya bilang ini kalau kita bikin air bersih ditampung dan dialirkan ke desa itu mungkin lebih luar biasa. Maka saya telepon Badan Wakaf Al-Quran, Bung, tolong survei, kirim tim teknis. Alhamdulillah mereka jawab saya, mereka turun ke lokasi, mereka bilang saya bisa Ustadz. Elevasi permukaan ketinggian dengan sumber mata air 0,5 meter. Insya Allah mudah-mudahan bisa teralirkan. Alhamdulillah bersama saya kita gali dana. Di Jawa luar biasa mereka membantu dengan cepat. 2019 terbangun jaringan air bersih. Bapak Ibu, walau airnya mohon maaf hanya sebesar tetesan kencing Pak. Tapi kita tampung di bak-bak dan mereka menikmati luar biasa Bapak Ibu. Daripada dia jalan kaki 5 km ya Pak ya. Mendingan dia ambil di situ Pak. Dan Bapak Ibu, siapa yang menikmati itu? Di daerah itu mayoritasnya Kristen. Ada 2000 lebih jiwa, umat Islam cuma 800 jiwa. Berarti wakaf kita itu dinikmati pula oleh orang-orang Kristen. Maka Bapak Ibu, ketika peresmian saya bilang dalam ceramah saya bilang sama pendeta, saya bilang sama Romo, beserta umat Katolik, umat Kristen yang hadir semua di saat acara itu. Saya bilang, Bapak Ibu, Ustadz Arif datang ke tempat Bapak Ibu jangan khawatir. Saya tidak pernah berniat merubah keyakinan Bapak Ibu ikut Islam, tidak pernah. Saya datang ke sini, tugas saya hanya bertablik saja. Saya hanya menyampaikan agama ini. Urusan Bapak Ibu masuk Islam tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu sikap saya Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, aktivitas saya biar daerah-daerah Kristen insya Allah tidak mencurigakan. Memang karena saya seperti itu. Saya tidak punya target supaya mereka ikut saya, dia masuk agama saya. Bagi saya tidak penting itu. Yang penting bagi saya bagaimana dakwah ini dikemas dengan baik, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin, Islam hebat, Islam baik, Islam berkontribusi. Nanti saksikan, mudah-mudahan suatu saat Allah memberikan hidayah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sepakat Bapak Ibu? Dan kalau mereka masuk Islam, saya tidak pernah berbangga bahwa karena saya mereka masuk Islam. Malah saya pun takjub pada Allah, subhanallah. Engkaulah yang membuat mereka masuk Islam, bukan saya. Begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sehingga sikap dakwah seperti ini, kalau dulunya saya itu dicurigai, stigmanya negatif, 20 tahun itu dalam kecurigaan Pak. Sampai Intel itu mengawasi saya kiri kanan itu Pak. Saking curiganya saya terhadap saya. Tapi saya tetap lakukan dengan enjoy tanpa punya tendensi-tendensi Pak. Tidak ada saya punya pemikiran-pemikiran negatif. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini, kalau dulu berdakwah jalan kaki, sekarang punya kendaraan sendiri.
Dulu kita naik sampan, sekarang punya kapal sendiri. Dulu Bapak Ibu ke Jawa ini betapa sulitnya kita, sekarang naik pesawat bola-balik. Dulu mungkin ceramah sekitar di lokal saja sana, sekarang bisa keliling Indonesia. Berkat apa? Berkat wakaf, berkat sedekah. Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di daerah saya keluarkan harta dari diri saya dan keluarga dan teman-teman tanpa menghitung kapan kembalinya. Karena saya yakin Allah akan menggantikannya. Dan ini terbukti, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bisa bangun pesantren gratis di sana. Awal saya bangun pesantren, teman-teman tanya saya, "Ustadz, ada uang berapa bangun pesantren?" Saya bilang, uangnya 0 rupiah. Uangnya ada dalam diri kita semua. Antum punya ilmu, bagi kepada santri. Antum punya kebun, kasih makan santri. Antum punya pohon, tebang jadi rumahnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Maka apa yang kita lakukan ini membuat orang di luar sana, termasuk saudara-saudara saya orang Kristen itu kaget. "Ustadz bisa pelihara santri 100, bagaimana caranya kasih makan setiap hari? Saya tidak pernah dengar Ustadz minta sedekah, minta infak, minta ini. Kok bisa ya Ustadz?" Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas saya ini termasuk kegiatan di luar atau eksternalnya. Saya keliling pulau-pulau, bukan NTT saja, sampai Sulawesi Selatan, kepulauan, daerah-daerah kepulauan Selayar, Sulawesi Tenggara, kepulauan semuanya saya lintasi. Sulawesi Tengah, kepulauan Banggai, sampai Halmahera, Maluku Utara, Maluku Tenggara, saya lintas datang ke sana dengan membawa Al-Quran Bapak Ibu. Dari mana ini? Termasuk dari Bapak Ibu sekalian. Memang Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama, kita kuat, kita wujudkan. Setiap rumah muslim ada 2 Quran. 1 Al-Quran terjemah, 1 Al-Quran mushaf. Kita apresiasi BWA, luar biasa Bapak Ibu. Mereka dalam hal ini merancang program. Project ini ditawarkan kita cuma 150.000. Saya punya pemikiran terlalu murah ini, 150.000. Saya kirim surat untuk anak saya kuliah di Muhammadiyah Solo. 1 lembar saja bayar JNE dari Flores 75.000 itu. Cuma surat selembar. Ini 1 kitab 150.000 sudah termasuk biaya operasional manajemen BWA, termasuk biaya saya untuk distribusi keliling Indonesia itu sudah include di sini Pak. Subhanallah. Orang kaget, kok bisa? Quran cuma 150.000 sudah sampai di penerima manfaat. Bisa. Kenapa? Karena banyak. Kita sama-sama, kita bareng-bareng. 1 kali saya distribusi 10.000, 20.000, 1 kontainer, begitu Bapak Ibu sekalian. Olehnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran saya ini atas nama penerima manfaat dan Badan Wakaf Al-Quran, saya mengucapkan limpah terima kasih. Boleh jadi Bapak Ibu sudah pernah berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan pada momen bahagia ini saya tetap mengajak Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu menjelang Ramadan, mari kita bersihkan diri, bersihkan harta kita, persiapkan mental kita menghadapi bulan suci yang mulia ini. Salah satunya dengan semakin bersedekah, berinfak. Kalau hari ini mudah-mudahan di masjid ini terhimpun 100 buah Al-Quran. Cuma 15 juta. Saya orang NTT anggap terlalu kecil sebenarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa komitmen dulu, belum sekarang tapi ambil ikrar dengan saya, nanti bulan Ramadan baru tunaikan, atau terima gaji baru tunaikan, atau laku properti baru kita tunaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Tapi saya berharap, yuk apa kata Allah tadi? Waman yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang Allah pelihara dari rasa kikir, maka dialah orang yang sukses. Baik Bapak Ibu, kita ikuti sementara video singkat. Mungkin masih bisa 2 menit saja untuk distribusi Al-Quran di Wakatobi Pak. Wakatobi Mas, cuma 2 menit. Wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal nelayan NTT bertolak dari Adonara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi. 1 menit lagi azan, jadi kita bilang nanti lagi setelah isya. Pulau Batu Atas hampir 150 mil. Perjalanan ini dengan kecepatan kapal berkisar hanya 5 sampai 7 mil per jam. Jadi kurang lebih 24 jam perjalanan.
distribusi. Kalau ini pulau terluar dari provinsi Sulawesi Tenggara dan berbatasan dengan provinsi Nusa Tenggara Timur. Jarak dari kota Bau sekitar hampir 40 mil. Tapi kalau dari kota Kendarinya lebih dari 60 mil. Dan tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang. Ini dihadiri oleh BWA karena terpanggil dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Anak-anak tentu tidak bisa belajar kalau tidak ada Al-Quran, maka inilah BWA hadir. Insya Allah kita akan memulai pendistribusiannya. Mohon doa dan saya tetap mengajak ayo terus berwakaf di BWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah aktivitas saya. Maka pada kesempatan ini saya berharap Bapak Ibu sekalian juga bisa berkesempatan untuk mendukung perjuangan ini terus. Kita jadikan Indonesia di rumah-rumah muslim ada Quran. Insya Allah nanti setelah sholat Isya dari tim BWA akan mengajak kita untuk berwakaf. Bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa mengambil ikrar wakaf bersama saya. Untuk kajian malam hari ini saya cukupkan sekian. Yang benar dari Allah, khilaf dari saya mohon dimaafkan. Bila ada waktu mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya Bapak Ibu. Tapi kalau tidak jumpa di dunia, semoga bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.